Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, setiap yang mengaku beragama Islam, yang telah berikrar bahwa Allah Rabbnya, Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya, dia harus senantiasa memahami arti ikrar ini dan harus mampu merealisasikan nilai-nilainya dalam realitas kehidupannya. Setiap dimensi kehidupannya harus terwarnai dengan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai Islam, baik dalam kondisi aman maupun dalam kondisi terancam. Namun dalam realitas kehidupan, dalam kehidupan nyata kita lihat fenomena umat, kita menyadari bahwa tidak setiap orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Islam mampu menjalankannya dalam seluruh sisi kehidupannya. Dan orang yang mampu menjalankannya belum tentu bisa bertahan sesuai yang diharapkan oleh agama Islam, yaitu komitmen dan istiqomah dalam memegang ajaran Islam dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Kaum muslimin saudaraku, istiqomah adalah berarti tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser, di tagaknya tanpa bergeser. Karena akar atau dasar kata istiqomah itu dari kata qoma, huruf qaf, alif dan ma, bahasa Arabnya, yang artinya berdiri. Maka secara etimologi, istiqomah berarti tegak lurus. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Secara terminologi, secara bahasa, secara istilah, istiqomah bisa diartikan dengan beberapa pengertian. Ini pengertian dari para sahabat Nabi. Yang pertama dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah adalah kemurnian tauhid, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Kemudian dari sahabat yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimana tipu musang. Kemudian ulama yang bernama Hasan Basri rahimahullah pernah berkata tentang istiqomah. Istiqomah katanya adalah melakukan ketaatan dan menjauhi
kemaksiatan yang berbuah dosa. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang istiqomah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Dia batu karang yang tegar menghadapi gempuran ombak-ombak yang datang silih berganti. Jadi karang itu dia tidak akan bergeser oleh begitu banyak air di lautan. Ombak yang keras, kadang dia tetap tegak. Dia tidak mudah loyo atau mengalami futur, mengalami malas dan degradasi dalam perjalanan hidupnya. Dia senantiasa sabar di dalam memegang teguh tali keimanannya. Dari hari ke hari semakin mempesona dia dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan agama Islam. Dia senantiasa menebar pesona agama Islam, baik dalam ruang kepribadiannya, kehidupannya, keluarganya, kehidupan bermasyarakatnya, dan kehidupan berbangsa. Itulah cahaya yang selalu menjadi pelita kehidupan. Itulah manusia muslim yang sesungguhnya. Itulah manusia muslim yang istiqomah. Selalu istiqomah dia dalam sepanjang jalan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fiz zulumati laisa bi kharajin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati hatinya karena kekufuran, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ini bisa kita cek di dalam surah Al-An'am ayat 122. Kemudian di ayat yang lain, saudaraku, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, janganlah kamu zalim, janganlah kamu berbuat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian di ayat selanjutnya, "Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Kemudian ayat selanjutnya, "Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Mereka itulah penghuni surga. Orang yang istiqomah, dia akan menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kalau penghuni surga, dia kekal di dalamnya, dia tidak akan keluar lagi. Begitu pula penghuni neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya. Kalau neraka selain neraka jahanam, kemungkinan dia bisa keluar darinya setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan, surga itu sebagai balasan
atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia itu. Kaum muslimin saudaraku, jadi kita jangan sibuk mengumumkan bahwasanya diri kita sudah hijrah, diri kita sudah taubat. Tapi buktikanlah dengan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan istiqomahlah, bertahanlah sampai malaikat maut menjemput. Kemudian ada sebuah sunnah yang menunjukkan bahwasanya puasa kita, salah satu tanda puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara tanda diterimanya kita adalah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sunnah setelah Ramadan ini, yaitu di bulan Syawal ada yang namanya puasa sunnah Syawal. Itu dimulai pada tanggal 2 Syawal. Ini dikerjakan 6 hari, boleh berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh. Ini di dalam hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.